Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-13 tentang Enterprise Resource Planning oleh saya sendiri, Muhammad Iqbal Rajidi, dengan NIM 2450107046. Baik, lanjut ke halamannya. Adapun untuk definisi dari ERP atau Enterprise Resource Planning ini adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola dan mengotomatisasikan berbagai proses bisnis utama, seperti akuntansi, keuangan, produksi, persediaan, pemasaran, sumber daya manusia, dan lainnya dalam satu sistem yang terpusat atau terintegrasi. Penerapan ERP sendiri bertujuan untuk menyediakan informasi real-time dan terintegrasi antar departemen, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Adapun komponen utama dari ERP ini terdiri dari beberapa modul, seperti ada modul akuntansi dan keuangan yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan, seperti membuat laporan keuangan, manajemen anggaran, dan pengendalian biaya. Selanjutnya ada modul manajemen persediaan. Modul ini digunakan untuk mengelola stok persediaan, melakukan pemesanan, memantau gudang, serta pengendalian inventory. Selanjutnya ada modul produksi. Modul ini digunakan dalam melakukan perencanaan pada saat proses produksi, kemudian melakukan kontrol atau pengawasan saat proses manufaktur, serta melakukan pemantauan terhadap kapasitas produksi. Selanjutnya ada modul manajemen sumber daya manusia atau SDM. Ini digunakan dalam rangka manajemen karyawan, melakukan penggajian, melakukan pelatihan, serta rekrutmen pegawai baru. Selanjutnya ada modul penjualan dan distribusi. Modul ini digunakan dalam rangka melakukan manajemen di lingkup penjualan, seperti melakukan pesanan pelanggan, mencatatkannya, dan sebagainya, kemudian mengirimkan barang atas pesanan tersebut. Terakhir ada modul pembelian. Modul ini merupakan sebuah proses pengadaan barang jasa dari pemasok ke konsumen atau ke perusahaan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari ERP ini. Tujuan yang pertama ada mengintegrasikan semua fungsi bisnis ke dalam satu sistem yang terpusat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Karena dengan terintegrasinya sistem menjadi satu sistem yang semula banyak, akan mengurangi biaya operasional perusahaan serta mempermudah pihak manajemen atau pemangku kepentingan dalam melakukan pengambilan keputusannya. Selanjutnya tujuan yang ketiga ada menyediakan data real-time yang akurat dan konsisten. Karena sistemnya sekarang terintegrasi, otomatis data-data yang dihasilkan pun menjadi lebih akurat dan konsisten karena semua modul, semua prosesnya itu saling terhubung satu sama lain di dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Kemudian, untuk manfaat dari ERP sendiri, yang pertama ada mengintegrasikan data antar departemen, jadi masing-masing departemen datanya menjadi satu, seperti halnya tadi ada manajemen, ada departemen di bagian keuangan, ada bagian sumber daya manusia, ada produksi, dan sebagainya, sehingga semua data yang ada di departemen, masing-masing departemen tersebut, menjadi terintegrasi dengan adanya ERP. Selanjutnya, manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, penerapan ERP sendiri akan meningkatkan efisiensi perusahaan dalam kegiatan bisnisnya serta meningkatkan produktivitasnya karena data-datanya itu sudah terintegrasi sehingga mempermudah perusahaan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada mempermudah proses pelaporan dan audit. Biasanya ke bagian dari pelaporan atau audit akan mencari ke masing-masing departemen untuk meminta laporan atau mengecek data, keabsahan datanya. Dengan diterapkannya sistem ERP, data-data tersebut, proses pelaporan tersebut menjadi terintegrasi sehingga mempermudah dalam rangka proses pelaporan perusahaan serta proses audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal di sini. Selanjutnya, ada manfaat ERP dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya tadi, dengan penerapan ERP ini akan mengintegrasikan data-data dari masing-masing departemen, sehingga pihak manajemen atau kepala departemen menjadi lebih mudah dalam mengambil keputusannya, karena semuanya itu sudah terintegrasi datanya. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi duplikasi data dan kesalahan input. Sebagaimana tujuan dari ERP ini adalah mengintegrasikan semua data yang ada di departemen. Dengan diintegrasikannya, otomatis data-data yang berulang, yang terduplikasi, atau data-data yang kemungkinan error, itu dapat dikurangi atau dimitigasi oleh perusahaan. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi dari ERP. Langkah yang pertama adalah melakukan perencanaan dan analisis kebutuhan bisnis. Pihak perusahaan harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Kiranya dengan diterapkannya ERP, langkah ke depan yang akan diambil oleh perusahaan itu seperti apa. Kemudian melakukan analisis kebutuhan bisnis. Kiranya apakah sudah mendesak dilakukannya penerapan ERP atau tidak. Jika mendesak, otomatis perusahaan harus lebih cepat dalam rangka implementasi ERP tersebut. Kemudian, langkah selanjutnya adalah melakukan pemilihan sistem ERP yang sesuai, karena sistem ERP itu hanya sebuah sistem yang menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis atau perencanaan perusahaan tadi. Oleh karena itu, dalam langkah awal melakukan perencanaan dan analisis kebutuhan, hendaknya pihak manajemen sudah melakukan atau memperoleh hasil yang akurat terhadap kebutuhannya, sehingga ketika melakukan pemilihan sistem ERP sudah sangat sesuai dan sudah sangat fit dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan desain dan konfigurasi sistem. Ini dalam rangka melakukan perancangan serta menyesuaikan. Setelah dipilih sistem yang diinginkan atau yang sesuai, maka akan dilakukan pencocokan konfigurasi di sistem yang ada di perusahaan. Langkah selanjutnya adalah melakukan migrasi data dari sistem lama. Dengan dilakukannya integrasi, otomatis diperlukan waktu dalam rangka migrasi data dari sistem lama. Misal tadi data dari bagian keuangan, data dari bagian sumber daya manusia, data bagian produksi itu perlu dilakukan migrasi database-nya atau bank datanya tersebut ke sebuah sistem baru yang sudah dipilih oleh pihak manajemen tadi. Selanjutnya, dengan diterapkannya atau dimigrasikannya data tersebut, otomatis kita memerlukan sumber daya manusia yang bisa mengoperasikannya, yang bisa menggunakan sistem tersebut. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah melakukan pelatihan terhadap karyawan atau penggunanya, sehingga pihak perusahaan bisa memanfaatkan fungsi dari ERP secara maksimal. Yang terakhir adalah maintenance atau perawatan merupakan hal yang normal dalam sebuah pengembangan sistem. Penerapan sistem ini dilakukan dalam rangka menjaga masa manfaat atau menjaga waktu penggunaan biar sistem tersebut selalu relevan dan menghasilkan data sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya, ada tantangan dari implementasi ERP ini. Yang pertama adalah biaya yang tinggi. Kita tahu penerapan ERP ini merupakan sebuah sistem yang terintegrasi, mengintegrasikan banyak sistem dari masing-masing departemen atau bagian. Nah, sebuah sistem yang mengintegrasikan ini memerlukan sumber daya yang tentunya mahal. Perusahaan harus menyiapkan biaya yang mahal dulu di awal penerapannya, seperti tadi kita melakukan analisis kebutuhan, melakukan perencanaan, itu sudah mengeluarkan biaya. Selanjutnya, perusahaan juga melakukan pemilihan. Semakin kompleks sistem ERP yang diinginkan, maka biaya yang dibutuhkan juga akan semakin mahal. Selanjutnya, melakukan biaya pelatihan karyawan, itu juga mengeluarkan biaya. Dan yang terakhir adalah maintenance, sebagaimana yang dijelaskan tadi juga. Semakin kompleks sebuah proses yang dijalankan oleh sebuah sistem tadi, maka semakin mahal juga biaya maintenance-nya. Oleh karena itu, tantangan yang pertama adalah biayanya yang tinggi ketika perusahaan menerapkan implementasi dari ERP. Yang kedua adalah proses yang kompleks dan lama.
karena proses ERP itu mengintegrasikan dari masing-masing departemen yang sebelumnya harus melakukan migrasi data, setelah dilakukan migrasi data pun harus melakukan check and balance gitu, memastikan bahwa proses yang dilakukan oleh sistem ERP ini apakah menghasilkan output yang sesuai yang diinginkan gitu. Jadi ini merupakan sebuah proses yang kompleks karena menyatukan atau mengintegrasikan dari banyak sistem yang ada di perusahaan, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam rangka dalam prosesnya tersebut. Mungkin dalam kasus pemerintahan itu ada yang namanya sebuah sistem terintegrasi juga dalam pengelolaan keuangan yang disebut Sakti, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Itu juga sebuah proses yang kompleks karena menyatukan dari berbagai aplikasi keuangan yang ada seperti RKAKL, SAS, itu modul yang bendahara, kemudian modul komitmen dan sebagainya, SAIBA, SIMAK BMN dan sebagainya itu disatukan dalam sebuah sistem yang disebut dengan Sakti atau sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Dan penerapannya pun dilakukan secara bertahap dalam hal ini oleh Kementerian Keuangan. Jadi sebagai contoh saja. Kemudian yang ketiga tantangannya adalah perubahan budaya organisasi. Organisasi itu ketika menerapkan ERP, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan budaya organisasi yang semula misal dilakukan secara manual, sekarang sudah terintegrasi. Yang semula ada kegiatan budaya berupa rekon antara keuangan dan bagian gudang, misalnya dalam rangka mencocokkan data, sekarang dengan diterapkannya ERP otomatis terjadilah tidak dilakukan lagi proses tersebut, otomatis itu akan merubah budaya organisasinya. Selanjutnya, yang terakhir ada risiko kegagalan jika tidak direncanakan dengan baik. Perusahaan sudah melakukan perencanaan, analisis kebutuhan, melakukan pelatihan pegawai, serta mendesain, menyesuaikan sistem dan sebagainya, itu membutuhkan biaya yang mahal. Tentu perusahaan tidak ingin jika semua resource yang sudah digunakan tersebut gagal dan tidak memberikan manfaat kepada perusahaan. Oleh karena itu, hendaknya sebelum menerapkan atau mengimplementasikan ERP ini, perusahaan harus sudah merencanakan dengan sangat baik kiranya sistem ERP apa yang diinginkan, bagaimana prosesnya, dan bagaimana biaya maintenance ke depannya. Baik, itu materi yang saya jelaskan dari Sistem Informasi Manajemen pertemuan ke-13 tentang Enterprise Resource Planning. Adapun untuk contoh atau implementasi penerapannya di dalam lingkup pemerintahan, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, itu ada sebuah sistem yang terintegrasi dalam rangka pengelolaan keuangan APBN yang disebut dengan Sakti. Saya akan menjelaskan tampilan awalnya, kemudian fitur-fitur yang di dalamnya sehingga memberikan gambaran tentang sistem ERP tersebut. Baik, di sini ini sudah terlihat. Di sini saya sudah langsung login di sakti.kemenq.go.id menggunakan user. Di sini ada beberapa kode satker. Kita pilih saja kode satker yang ini sebagai contoh. Kemudian masuk ke kode satker di menu sebelah kiri di sini, bisa dilihat bahwa di sini banyak menu atau modul. Dalam Sakti juga disebut modul di sini. Yang pertama ada modul administrasi. Ini digunakan dalam rangka menginput data-data pegawai, administrasi lingkupnya seperti manajemen pengguna, pejabat perbendaharaan. Kemudian ada mapping. Ini mapping antara PPK atau pejabat pembuat komitmen itu operatornya siapa gitu, sehingga ketika operator menginput sebuah transaksi maka akan terhubung dengan PPK-nya yang untuk dilakukan verifikasi. Kemudian di sini juga ada menu penanda tangan. Di sini kita menginput kiranya pejabat-pejabat penanda tangan atas pencetakan laporan keuangan, laporan BMN itu siapa. Nah, kemudian itu untuk penjelasan menu dari modul administrasi. Kemudian ada modul referensi. Di sini memberikan referensi bagi satuan kerja atau satker terkait
anggaran, aset tetap, GL pelaporan, dan sebagainya. Ini hanya sebagai referensi saja, kiranya kode wilayahnya itu masuk yang mana, jenis transaksinya gimana, peta jurnalnya gimana, pembayarannya itu jenis dan akun SPP-nya itu apa. Ini hanya sebagai referensi sebagaimana judulnya. Kemudian masuk ke modul selanjutnya, ada modul penganggaran. Sebelumnya modul penganggaran ini ada di aplikasi yang bernama RKAKL. Setelah dilakukannya integrasi pada aplikasi Sakti, maka menjadi sebuah modul di Sakti ini dengan nama modul penganggaran. Ini relevan dengan materi RP yang dijelaskan barusan. Di penganggaran ini kita bisa melakukan RUH atau rekam ubah hapus, melakukan pengisian rencana kegiatan, item belanja, menyusun rencana penarikan dana bulan, rencana penarikan dana secara bulanan, dan sebagainya. Jadi di sini lebih ke arah proses penganggaran yang dilakukan oleh satuan kerja. Jadi dari anggaran yang tersedia, satuan kerja melakukan penyusunan. Setelah dilakukan penyusunan, kiranya sesuai dengan kegiatan yang ingin dilaksanakan, maka akan dilakukan pengesahan di menu di sini, di menu revisi DIPA ini. Jadi Satker melakukan revisi untuk kemudian disahkan oleh Kanwil DJPB sendiri. Selanjutnya ada modul komitmen. Ya. Nah, di modul komitmen ini bisa dibilang modulnya dari PPK atau pejabat pembuat komitmen. Di sini PPK akan mencatatkan salah satunya itu terkait dengan pelaporan capaian kinerja di satuan kerja. Mohon maaf karena aplikasinya sedang ada gangguan, jadi saya tidak bisa mendemonstrasikan setiap menu yang ada. Saya hanya akan menjelaskan dari masing-masing modul. Saya lanjut lagi untuk komitmen tadi. Untuk komitmen ini salah satunya digunakan bagi PPK dalam rangka mencatatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri, dan kemudian PPK juga menggunakan modul komitmen ini dalam rangka pelaporan capaian output atau capaian kinerja untuk dilaporkan ke KPPN. Selanjutnya ada modul bendahara, sebagaimana namanya ini modul bendahara, maka ini dioperasikan oleh bendahara. Bendahara di sini melakukan beberapa menu atau beberapa proses seperti membuat usulan UP, menyampaikan usulan TUP, kemudian membuat kwitansi, dan sebagainya. Yang semula modul bendahara ini adalah sebuah aplikasi yang terpisah lagi bernama SAS atau yang bisa disebut SAS, kemudian diintegrasikan menjadi sebuah sistem atau menjadi satu sistem yang disebut dengan Sakti bersamaan dengan aplikasi lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian ada modul pembayaran. Modul pembayaran ini adalah modul yang digunakan biasanya oleh operator dalam rangka mencatatkan transaksinya untuk selanjutnya diverifikasi oleh PPK. Kemudian ada modul persediaan. Modul ini digunakan oleh operator atau pengelola persediaan atau aset untuk mencatatkan persediaan yang dimiliki. Jadi di sini dalam rangka pengelolaan persediaan. Di sini bisa mencetak report dari laporan persediaan, mencatatkan transaksi masuk, mencatatkan transaksi keluar, dan sebagainya. Kemudian setelah persediaan ada modul aset tetap. Ini kurang lebih sama seperti persediaan, cuman yang membedakannya adalah klasifikasinya. Yang tadi adalah persediaan, sedangkan yang di sini adalah aset tetap, seperti kendaraan atau aset tetap lainnya yang dicatatkan oleh pengelola barang tersebut. Kemudian ada akuntansi dan pelaporan. Modul akuntansi dan pelaporan digunakan dalam rangka melakukan monitoring jurnal yang pertama, kemudian melakukan tutup periode pelaporan. Jadi tutup periode laporan keuangan
di Januari, Februari, Maret, dan sebagainya dilakukan di modul akuntansi dan pelaporan. Kemudian jika instansi atau satker ini ingin mencetak laporan keuangan, maka juga dapat diunduh atau di-download di modul akuntansi dan pelaporan keuangan ini. Sebelumnya modul akuntansi dan pelaporan ini adalah sebuah aplikasi yang terpisah lagi sebagaimana di bagian bendahara, komitmen, penganggaran, dan sebagainya dengan nama adalah Saiba. Setelah dilakukannya integrasi, maka menjadi sebuah modul di aplikasi Sakti. Kemudian yang terakhir adalah menu laporan. Ini adalah kurang lebih sama dari semuanya, tapi jika beberapa akses seperti jika ingin mengunduh laporan bendahara, mengunduh laporan aset tetap, maka dapat dilakukan di menu laporan. Ini dalam rangka mempermudah pihak Satker jika ingin mendownload atau mengunduh laporan-laporan keuangan terkait modul-modul yang digunakan. Nah, mungkin itu sedikit gambaran kiranya contoh penerapan ERP yang ada pada instansi pemerintahan. Saya di sini mencontohkan aplikasi Sakti atau sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yang digunakan atau dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk para satuan kerja dalam rangka mengelola APBN yang semula itu banyak aplikasi seperti aplikasi penganggaran, aplikasi bendahara, aplikasi untuk PPK, aplikasi pelaporan, aplikasi pencatatan aset tetap, pencatatan persediaan, banyak aplikasi dari Kementerian Keuangan mengintegrasikan semua aplikasi tersebut menjadi sebuah aplikasi berbasis web yang bernama Sakti yang terdiri dari beberapa modul dengan fungsi yang sama dari aplikasi-aplikasi yang ada sebelumnya. Oleh karena itu, penerapan ERP ini juga membutuhkan waktu lama sebagaimana yang dijelaskan di materi. Penerapan Kementerian Keuangan ini dilakukan secara bertahap, jadi diimplementasikan secara internal, kemudian dipilih beberapa satker piloting sampai akhirnya diterapkan ke seluruh satker. Dalam penerapannya pun Sakti ini beberapa kali dilakukan maintenance atau perawatan seperti ketika banyak pengguna akses, maka akan dilakukan maintenance atau terjadi beberapa error di bagian menu atau komitmen yang tidak bisa digunakan, maka akan dilakukan maintenance. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan tadi juga ada untuk pelatihan pegawai atau pengguna. Nah, dalam penerapannya sendiri, Sakti ini dilakukan pelatihan beberapa kali oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini KPPN kepada masing-masing unit kerja agar dapat melakukan atau menggunakan aplikasi Sakti untuk proses pengelolaan keuangannya. Sekian materi ERP yang dapat saya jelaskan beserta contoh pengimplementasiannya di instansi pemerintahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.